Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita sampai hari ini tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas satu tema, yaitu hamba yang merdeka. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, Rib'i bin Amir ketika itu melaju cepat dengan kudanya. Ia menuju perkemahan Rustum. Panglima Rustum adalah panglima pasukan kerajaan Persia saat itu. Setibanya di sana, ia mendapati pembesarnya berpakaian kenegaraan. Majelis mereka dihiasi dengan hamparan permadani dan sutra yang serba mahal. Rustum duduk di singgasananya. Ia memakai mahkota emas yang dihiasi dengan batu permata yang juga serba mahal. Sebaliknya, Rib'i bin Amir, panglima pasukan kaum muslim itu, hanya berpakaian kasar dan sederhana. Rib'i bin Amir langsung masuk ke perkemahan itu tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Ia tetap menunggang kudanya dan membiarkan kaki-kaki kuda itu mengotori hamparan permadani yang serba mahal itu. Rib'i bin Amir lalu turun dari kudanya. Ia kemudian berjalan menghadap Rustum dengan menyandang tombaknya. Seketika itu pula hamparan permadani itu terkoyak-koyak oleh senjatanya itu. Saat sudah berada di hadapan panglima Rustum, Rustum lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang mendorong kalian kaum muslimin datang ke negeri kami? Rib'i bin Amir yang berdiri tegak penuh wibawa menjawab dengan tegas, kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan ibadah kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kesempitan menuju keleluasaannya, dan dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Rib'i bin Amir menjelaskan bahwa kedatangan pasukan khilafah Islamiyah ke negeri Persia bukan karena ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa atau negara yang dikuasai, tapi sebaliknya kedatangan pasukan khilafah Islam, mereka membawa misi luhur memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, dari menebar kebaikan, rahmat dan hidayah, menerangi jalan hidup dan melenyapkan kezaliman yang membelenggu mereka. Inilah misi kemerdekaan Islam yang mulia yang diemban khilafah Islamiyah pada setiap ekspansinya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dikisahkan pula sebelum Rib'i bin Amir, utusan lain pun datang kepada Rustum, adalah beliau Mughirah bin Syu'bah. Seperti ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal An-Nihayah, Mughirah bin Syu'bah juga menyampaikan jawaban yang sama ketika ditanya oleh Rustum. Dunia bukanlah tujuan kami, cita-cita dan tujuan kami adalah akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kami Rasul yang dia berkata dirinya adalah telah memberikan kekuasaan kepada kaum ini, yaitu kaum muslimin, atas orang-orang yang tidak tunduk kepada agamaku. Rustum bertanya lagi, agama apakah itu? Mughirah bin Syu'bah menjawab, pilar yang tegak di atas kesaksian bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah Rasul Allah, serta pengakuan atas semua yang datang darinya. Dari fragmen di atas ada satu misi kemerdekaan Islam yang layak direnungkan. Tidak lain adalah penghambaan yang atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin tidak lain agar mereka menghambakan diri atau beribadah kepadanya. Ibadah tak lain merupakan ketundukan dan kepasrahan secara totalitas seorang hamba kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far Asy-Syadiq sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani wal Fadiyah Ar-Rahmani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, hakikat ibadah atau penghambaan seseorang terhadap tuannya adalah ia menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya hakikatnya bukanlah miliknya, tetapi milik tuannya. Ia tunduk dan patuh tanpa membantah terhadap setiap perintah tuannya. Ia tidak membuat aturan apapun selain menerima aturan yang telah diberikan atau dibuat oleh tuan darinya. Dengan demikian, ibadah pada dasarnya adalah kepatuhan dan kepasrahan total kepada zat yang disembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu mentaati seluruh hukum-hukumnya. Terkait dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim yang dalam apapun yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka satu rasa keberatan pun terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima putusanmu dengan sepenuh hati. Surat An-Nisa ayat yang 65. Ada sejumlah riwayat terkait dengan sababul nuzul, sebab turunnya ayat ini. Salah satu adalah riwayat dari Ummu Salamah yang menyebutkan bahwa Zubair bin Awam pernah mengadukan seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Beliau kemudian mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut dan memenangkan Zubair. Orang tersebut dengan nada beratan lalu berkata, engkau memenangkan dia karena dia adalah keponakanmu. Kemudian turunlah ayat ini, dikeluarkan oleh Al-Hamidi dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam Al-Kabir. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain dalam Taswir Al-Hafidh Al-Suyuti menuturkan riwayat dari Utbah bin Damrah dari bapaknya bahwa pernah ada dua orang yang mengadukan perkara yang sama-sama mengadukan perkaranya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu mengeluarkan putusan hukum atas perkara tersebut yang memenangkan orang yang dipandang benar dan mengalahkan lawannya yang dipandang salah. Namun orang yang dikalahkan perkara berkata, aku tidak rela. Yang menang atau yang dimenangkan perkara lalu bertanya, lalu apa yang kau mau? Ia menjawab, kita pergi ke Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta putusannya. Keduanya lalu menemui Abu Bakar. Beliau lalu berkata, kedua berdua harus mematuhi putusan Rasulullah SAW. Namun pihak yang dikalahkan menolak dan tetap tidak rela. Sekarang mari kita menjumpai Umar Al-Khattab. Lalu keduanya menemui Umar bin Khattab. Namun Umar juga memberikan putusan. Beliau malah masuk ke rumahnya dan keluar
kembali dengan membawa pedang di tangannya. Seketika itu beliau menebaskan pedang itu ke leher orang yang enggan menerima putusan Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat di atas. Asyuti dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Ta'wil bil An-Matsur. Jelaslah ketundukan secara total pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk penghambaan atau ibadah yang hakiki seorang hamba kepadanya. Saat hamba tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ialah hamba yang merdeka. Hamba merdeka tidak lain adalah orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, terbebas sama sekali dari penghambaan kepada selain manusia. Oleh karena itu, kemerdekaan pada hakikatnya adalah kebebasan kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya, dalam menegakkan seluruh hukum-hukum Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah Rasyidah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.